Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbal khalqi ma liman armudu bihi siwa bi'ida hawal haqisil alimi. Ya Rabbi wala yadika Rasulullah ya hukami idal karim tajalla bismi ma'tabi. Ya Rabbi ya najlat allati min dallati azuma bidal kabair fil qur'ani karami. Ya Rabbi Mustafa baligh wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtarimi. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bi sanatil muttasil imam al-malik hadzal kitab Syekh Ahmad Hashimi bi barakatihi wa ulumi bidarul amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah taklim sebulanan Masjid Jannah Huda yang syarati universitas kita negara bagi jalan syurani guru kita negara Ustaz Haji Marsir, guru kita negara Ustaz bin Akbar, guru kita negara Ustaz Fadlallah, Ustaz para sejarah yang lainnya, dan juga segenap pengurus masjid Jami Nurhuda yang amat tidak sebutkan nama satu-satu. Namun insyaAllah tidak mengharapkan bersama dan tasik pada kita semua. Mudah-mudahan di pagi yang berbarakah ini Allah turunkan rahmat, maghfirah dan keberkahan pada kita sekalian. Kita belajar kepada bacakan hadis dan kita mukhtarul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumatun laysa 'alaiha 'adabun bil akhirati innama 'adabuha fid dunya al-fitanu was-salasilu wal qatlu wal balaya. Rawahu Tabrani an Nabi Musa. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku ini adalah umat yang disayangi, yang dirahmati. Tidak diajak atasnya ajak di akhirat.
Alasannya diajarnya di dunia berupa ujian hidup, gempa bumi, pembunuhan, dan bencana-bencana. Hadirin jemaah kalian rahmatullah, beruntung kita menjadi umat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis yang kita baca sekarang ini, umat Nabi Muhammad itu umat yang disayang oleh Allah. Bagaimana bentuk disayangnya itu? Saya baca dalam surah hadis itu ada dua Allah. Pertama, Nabi Muhammad itu disayang ketika mereka melakukan dosa, apakah dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar, kemudian minta ampun, bertaubat dan nasuha, pasti itu diampuni. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, kalau kita bertaubat itu pasti akan diampuni. Disayangi kedua, menurut keterangan hadis, bahwa umat Nabi Muhammad itu dipastikan masuk ke dalam surga. Saya ulang, umat Nabi Muhammad itu dipastikan masuk ke dalam surga, tetapi masuknya itu bermacam-macam lewat proses. Ada yang masuk ke dalam surga itu bighairi hisab, masuknya tanpa dihitung lagi amal ibadahnya, lono masuknya itu lononya, enggak ditahan oleh malaikat. Ini karena amal ibadahnya tentu sangat berkualitas dan baik. Ini saya baca dalam Daratun Nasihat yang pernah saya juga baca di majlis ini. Ada 4 golongan yang nanti masuk ke dalam surga itu tanpa dihisab. Masuknya lorong. Siapa yang pertama? Yang pertama alim, orang yang mengajarkan ilmunya, mengajarkan ilmu agama. Dengan kata lain adalah guru yang mengajarkan ilmu agama kepada umat. Ilmunya diamalkan, diajarkan kepada umat dengan ikhlas tentunya. Guru yang mengajarkan umat dengan ikhlas ini nanti masuk dalam surga neraka, tidak dihitung lagi. Kedua, haji, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, kemudian hajinya itu diamalkan, predikat hajinya itu diamalkan. Ada perubahan yang signifikan, itulah ciri-ciri haji mabrur atau makbul. Waktu belum haji, ibadahnya masih agak malas. Begitu pulang haji, rajin. Itu namanya mengamalkan predikat hajinya. Sebelum haji agak pelit sama sedekah, begitu pulang haji rajin sedekah. Yang tadinya melaksanakan sebelum haji, melaksanakan ibadah hanya fardu saja, begitu pulang haji ditambah dengan sholat rawatib, qadhiyah ba'diyah, tahajud malam, sholat duha, ada perubahan yang signifikan. Ini haji yang begini masuk dalam surga tanpa hisab. Tapi kalau pulang haji malah tambah malas ibadahnya, malah sering duduk di meja judi,
sering mabok-maboknya itu nggak terhitung dalam hadis itu. Yang ketiga, orang yang mati dalam peperangan, mati syahid. Nah ini kita lihat percobaan ya. Yang keempat, as-syahid, orang yang dermawan, yang mendapatkan harta dengan jalan yang halal, dilimpahkan di jalan Allah sebagiannya dengan ikhlas tanpa riya, maka 4 golongan ini masuk ke dalam surga tanpa hisab, maksudnya normal. Ini proses yang pertama masuk ke dalam surga. Ada lagi umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga lewat proses dihisab dulu, dihitung dulu amal ibadahnya, amal perbuatannya waktu itu di dunia, ditimbang. Setelah ditimbang ternyata kebaikannya lebih banyak, maka juga masuk ke dalam surga. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad juga masuk juga ke dalam surga, tapi juga lewat proses, tetap dihidup dan ditimbang. Tetapi ketika ditimbang dan dihitung itu, amal kejahatannya lebih banyak, lebih berat, maka orang itu sebelum masuk ke surga mampir dulu dijerusin di dalam neraka sesuai dengan kejahatannya yang dilakukan pada waktu hidup di dunia. Nah, makanya keterangan hadis ini, umat Nabi Muhammad umat yang paling disayangi. Kemudian tidak ada siksa di akhirat. Pengertian tidak ada siksa di akhirat artinya kalau orang itu umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka karena amal jahatnya lebih banyak, maka tidak selama-lamanya, pasti nanti sesudah habis kejahatannya akan dipindahkan ke surganya Allah. Jadi tidak selama-lamanya. Beda dengan orang kafir, khalidina fiha selama-lamanya. Jadi kita itu menjadi umat Nabi Muhammad di akhirat tidak disiksa. Karena tadi itu tidak saja seperti itu. Tetapi indahnya ada umat di dunia. Tetapi orang umat Nabi Muhammad itu orang mukmin, orang muslim, mukminah, muslimah itu disiksanya, dikasih kesusahannya, maksudnya gitu, itu di dunia. Berubah yang pertama dan kita diuji orang mukmin itu dengan fitnah, dengan ujian-ujian kehidupan. Ada yang diuji dengan sakit yang tidak sembuh-sembuh, udah berobat hampir semua rumah sakit kita dan harta yang dimiliki habis, nggak sembuh-sembuh juga. Ini adalah ujian. Sabar dan tidak menghadapi ujian itu. Diuji itu orang mukmin, tidak lepas dari namanya ujian. Nah, kalau kita diuji dengan sakit dan kita sabar, maka kesabaran itu menjadi kafarat penebus dosa kita. Dosa kita ketika kita sakit, kita sabar ketika sakit itu menjadi kafarat buat kita yang sakit itu, dosanya diampuni. Ada juga itu dengan kemiskinan dan siapa kerja di PHK, cari kerjaan sulit untuk mendapatkan
seliter beras sangat sulit. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Diuji. Sabar juga diuji. Kalau sabar, tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, walaupun keadaannya miskin, susah, itu akan jadi kafarat buat orang yang diuji itu. Jadi bagi ujian-ujiannya. Makanya tidak aneh kalau orang kafir non Islam itu ujiannya di dunia kita lihat ambil sangat dikit dan jarang. Coba yang kaya itu di dunia ini siapa? Banyak orang apa? Orang kafir yang punya Indomaret, Indofood, banyak PT termasuk disipit orang-orang Cina. Karena memang itu sebenarnya dunia ini al-jannah, artinya simple mungkin jannatul kafir. Dunia ini memang penjara buat orang mukmin. Artinya orang mukmin itu hidupnya banyaknya menderita, nyari duit susah, sakit dulu. Itu memang iya. Karena nanti balasannya masuk dalam surga. Orang kafir lebih banyak dan jalannya sakit. Coba dalam rumah sakit, di berbagai rumah sakit, di rumah sakit umum itu kalian, yang banyak dipakai PC, kaki gimbal, ya, yang pakai kalung sakit nggak ada. Kalau ada jalan apa barangkali kalau sakit. Rumah sakit yang beda. Artinya kalau orang kafir memang dunianya ini adalah surga buat mereka. Gitu ya. Padahal bersolat-solat, padahal memang ada yang menyembah Allah, tapi hidupnya kaya. Memang sudah ada. Kalau kita nanti sudah kita di tempat yang abadan, tapi di ibadah ini selama-lamanya nanti masih kita dalam surga. Itu yang lebih indah. Kalau ini kan dunia cuma relatif singkat, paling lama hidup cuma 80 tahun atau 90 tahun paling lama. Itu ujian yang selalu datang pada orang mukmin, pada umat Nabi Muhammad. Karena yang dijadikan dia adalah nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Apalagi ujiannya wazalazil, terjadinya gempa bumi. Nah ini sedang bilang ini duga sebab yaitu bencana banjir dan longsor. Sudah 800 lebih yang meninggal dunia dan 500 lebih yang masih dicari-cari hilang. Ini makanya dijadikan ini bencana nasional oleh pemerintah dan presiden. Kita tetap prihatin pada mereka yang terlibat bencana, dan kita harus bersyukur pada Allah. Allah jauhkan bencana di daerah kita ini bersih dari Allah. Hadirin sekalian, kalau kita bicara bencana memang sebab-sebab bencana itu sebenarnya kalau merujuk pada dan hal hadis itu ada 3 hal. Pertama, terjadinya bencana itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 4. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina liyuziqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu yang pertama. Nampak kerusakan di darat dan di lautan, itu banyak kebanjiran, longsor, kebakaran.
itu adalah ulah manusia itu sendiri, kata Allah. Lah kita dengarkan kalian di televisi itu, di Sumatera itu hutan yang begitu luas, tetapi banyak oknum-oknum yang menebang kayu hutan itu sembarangan sampai dengan itu jadi gunung. Bahkan tadinya ada 12 PT yang didirikan di pinggir hutan itu, yang membuat air itu bisa hujan itu tidak bisa jalan, tidak bisa mengalir. Ditambah lagi sungai-sungai yang ada di sana itu sudah terbendung, maka terjadilah namanya bencana banjir bandang. Ini bapak-bapak paham kalau banjir bandang apa ini? Kalau bahasa sekarang artinya hujan deras, air jatuh ke bumi ini itu tidak bisa ngalir karena sungai itu dipapat, dan juga hutannya itu luntur, ada banyak PT, air juga tidak bisa mengalir, makanya air itu mantap di situ sampai berhari-hari. Itu namanya banjir bandang. Ada lagi namanya banjir rob. Seperti ini ada banjir rob itu, ini supaya tahu di bahasa-bahasa sekarang ini. Banjir rob itu banjir di pasang air dari laut, dan itu biasanya karena hanya daerah pesisir seperti Marunda, Priok gitu ya. Jadi tidak jauh dari laut, enggak. Itu pada terjadi di Jakarta. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kejadian bencana banjir bangsa itu akibat ulah manusia yang kurang bertanggung jawab, kurang bisa memakmurkan bumi Allah yang sudah disediakan. Kemudian Allah turunkan bencana karena manusia banyak berbuat zalim. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 4 dan 5. Apa kata Allah? Wa min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw qailun wa ma kana tawaffiqa ba'suna illa qalu inna kunna zalimin, kata Allah. Berapa banyak sebuah daerah, sebuah kaum yang Allah binasakan, Allah kirim dengan bencana, banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran. Dan dengan bencana itu, ketika orang itu sedang tidur asik di waktu malam, atau sedang raya, sedang rabai, sedang istirahat di waktu siang, tiba-tiba jalan. Makanya terjebak itu, orang itu terjebak di banjir. Karena jadi tiba-tiba langsung begini. Apa penyebabnya? Apakah ada jawab penyebabnya? Tidaklah ketika ditanya, ketika berdakwah mereka, mengakal mereka, itu bahaya banjir, itu bencana banjir adalah tindakan dasar ini. Karena mereka itu berbuat zalim, tidak mau ibadah, ya,
ujian-ujian buat umat Islam, karena memang umat Islam ini adalah di dunia tempat diuji. Nanti kita masuk ke dalam surga, baru menikmati kenikmatan surga yang abadan abadi, yaitu selama-lamanya. Satu lagi Pak, wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala idza anzala 'ahadan minas sama'i 'ala ahli al-ardi surifa an ummatil masajid. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah apabila menurunkan bencana dari langit untuk orang-orang ahli bumi, niscaya dipalingkan karena melihat masjid-masjid yang syiar dan ramai. Nah, ini dari bencana yang tadi saya uraikan, ini ada penangkalnya. Apa penangkalnya itu? Kalau masjid masih ramai, jamaahnya ramai, syiarnya ramai, sulit akan Allah palingkan bencana itu. Dalam hadis kursi saya hadis ini, ya betul ta'ala, inilah ahlu di ahli al-ardi azaban, kata Allah dalam hadis kursi. Hadis kursi itu firman Allah tidak dimuat dalam Al-Quran, ya, namanya hadis kursi. Inilah ahlu di ahli al-ardi azaban, falamma nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saratu anhum. Kata Allah dalam hadis kursi, sesungguhnya aku ingin menimpakan azab kepada ahli bumi, tetapi manakala aku melihat masih ada orang, masih banyak orang yang memakmurkan masjid, masih ramai dengan ibadah, sholat jemaahnya, ta'limnya, sholawatnya, syiar masjid itu di mana-mana, akan dipalingkan azab Allah. Tidak ditimpakan kepada sebuah daerah, sebuah negeri, sebuah kampung yang masjidnya syiar. Yang kedua, akan dipalingkan juga kalau ada saling cinta mencintai kepada Allah, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Ini kita itu bermasyarakat, yang satu mencintai yang lainnya mencintai yang lainnya. Ini teraplikasi di dalam kita duduk bertaklim, duduk sholat berjamaah, itu teraplikasi kita tercinta kita antara satu dengan yang lainnya. Kapan? Ketika kita kumpul, ketika kita bersahabat, saling salam. Itu salam itu menandakan bahwa kita saling mencintai. Tasawwur bainahu yuzilul khilaf lagi. Kalau bertemu salaman, sebab dengan salaman itu menghilangkan dendam, menghilangkan marah, artinya menambah keakraban bagi kita antara satu dengan yang lainnya. Ini teraplikasi dari sini. Jadi kalau ada orang yang masih cintai satu dengan yang lainnya, sulit, serot atau paling tidak. Yang ketiga adalah wal mustaghfirina bil ashar. Kalau masih ada orang yang minta ampun di waktu sahur, di waktu malam kita sahur, kita berampun. Artinya orang yang sering tahajud di waktu malam beristighfar, minta ampun. Kalau masih ada di kampung itu banyak yang beristighfar, banyak yang tahajud, Allah palingkan dari azab.
ketiga ini dia mengatur ayatullah sa'ala untuk diuji mana di antara kamu yang paling berkualitas, yang paling hebat ibadahnya. Itu yang akan nanti menjadi kelulusan kalau kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan yang kita jelaskan akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kita. Al-Fatihah. Amin. Syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad wa salli ala Muhammad bi sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa bi baqina wa baqi ahlana wa qurratin dinina wa rubi usalaka. Allahumma ta'ala ya Allah wa fa'il wa babil barakah wa rizqi wa basihha wa salam wa al-ilmi wa al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa badatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wa sallam ma'in bi baris qadari wa jadama yasifun wa salamun muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Nyarap guys.